Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan langkah-langkah atau pedoman pengisian kertas kerja review rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 sampai 2029. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri ini terdapat 12 garis besar amanat yang disampaikan, di antaranya bahwa kepala daerah segera menyusun RPJMD yang sesuai dengan RPJPD dan RPJMN. Yang kedua, kepala daerah memerintahkan perangkat daerah untuk menyusun Renstra secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD. Yang ketiga, kepala daerah menetapkan RPJMD paling lambat 6 bulan setelah dilantik pada mulai bulan Februari 2025. Kemudian yang keempat, kepala daerah berhalangan sementara digantikan wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas dalam rancangan perda bersama DPRD, DPRA, DPRP, atau DPRK yang menetapkan perda RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Provinsi disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah paling lambat 1 minggu setelah ditetapkan di Perda Kabupaten atau Kota. Yang keenam, RPJMD tahun 2025 sampai 2029 sebagai dasar pedoman penyusunan RKPD tahun 2026 dan Renstra tahun 2025 sampai tahun 2029 menjadi pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Selanjutnya, untuk amanat yang ketujuh, bahwasanya gubernur bertugas dalam membina dan mengawasi RPJMD yang berpedoman pada RPJPD, RPJMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 untuk memastikan keselarasan RPJPD dan RPJMN. Kemudian yang kesembilan, Bupati atau Wali Kota yang pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur dalam penyusunannya agar selaras dengan RPJMD Provinsi dan atau rancangan RPJMD Provinsi tahun yang sama. Kemudian yang ke-10, bagi daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan RPD atau RPJMD. Yang ke-11, RPJMD harap segera diinput ke SIPD, dan yang terakhir RPJMD disusun berdasarkan lampiran sesuai dengan instruksi menteri ini. Dan tujuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri ini yang pertama adalah sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan substansi. Selanjutnya sebagai upaya penyelarasan dengan RPJMN tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 untuk tujuannya tersendiri sebagai tersusunnya RPJMD yang dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target-target pembangunan jangka menengah nasional, dan yang terakhir sebagai pedoman untuk memberikan ruang kepada daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan juga pengembangan daerah. Kemudian terdapat 8 hal penting dalam penyusunan RPJMD, di mana pada penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN yang memuat astacita presiden atau wakil presiden terpilih. Selanjutnya disusun dengan memperhatikan rancangan teknokratik. Yang ketiga, RPJMD Kabupaten Kota disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan RPJMD Provinsi tahun 2025 sampai tahun 2029. Yang keempat, RPJMD disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra. Selanjutnya, data proyeksi capaian tahun 2020 sampai 2024 sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian RPJMD dan juga Renstra. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan, adaptasi, mitigasi perubahan iklim dalam RPPLH, serta isu strategis dalam KLHS RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Yang ketujuh, mengandung MR Pembangunan Nasional di daerah. Dan yang terakhir, harus berkaitan dengan dokumen pembangunan, perencanaan pembangunan dan juga sektoral lainnya. Jadi untuk hal-hal
yang penting dalam penyusunan RPJMD dan juga penekanan-penekanannya, teman-teman bisa mendownload di Google Inmendagri nomor 2 tahun 2025, atau apabila teman-teman mengalami kesulitan dalam mengunduh peraturan tersebut, teman-teman dapat meninggalkan pertanyaan dan juga email di kolom komentar. Kemudian untuk tahapannya sendiri terdapat 22 tahapan penyusunan RPJMD yang tertulis dalam huruf A sampai dengan V, di mana pada penyusunan ranhir RPJMD tersendiri ditekankan untuk APIP sendiri pada poin M dan N, di mana poin M tersendiri yang pertama adalah rancangan RPJMD yang telah dilakukan Musrenbang berupa penyempurnaan dengan didasarkan pada kesepakatan Musrenbang. Kemudian hasil RPJMD tersebut diserahkan ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan untuk direview, di mana menyambung pada tahapan huruf N bahwa dokumen direview oleh APIP. Yang kedua adalah tata caranya sesuai dengan Permendagri nomor 9 tahun 2018, dengan hasil review oleh APIP disampaikan ke Baperida atau Bapeda untuk bahan penyempurnaan ranhir sebelum disampaikan ke DPRD. Mendagri nomor 2 tahun 2025 ini menekankan pada sistematika penulisan RPJMD yang baru, yang semula terdiri atas 9 bab pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Saat ini ketika mengacu menggunakan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, penulisan sistematika RPJMD hanya terdiri atas 5 bab saja. Untuk bab pertama, pendahuluan, yang setidaknya memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Untuk bab 2 sendiri terdiri atas gambaran umum daerah yang terdiri atas 3 subbab. Untuk subbab yang pertama berisi gambaran umum kondisi daerah yang setidaknya memuat aspek geografi dan juga demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan juga aspek pelayanan umum. Dengan catatan dapat ditambahkan berupa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti nilai standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan atau APBD provinsi di kabupaten atau kota, dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda. Untuk subbab yang kedua pada bab 2 terdiri atas gambaran keuangan daerah yang setidaknya memuat penjelasan realisasi APBD tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan juga proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025 sampai 2029. Untuk subbab yang ketiga pada bab 2 setidaknya menganut atau berisi permasalahan dan isu strategis yang setidaknya memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Selanjutnya untuk bab 3 terdiri atas visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah yang terdiri atas subbab visi, misi, tujuan, dan sasaran paling sedikit memuat visi dan misi, serta tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dan subbab yang kedua terdiri atas strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang setidaknya memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 sampai 2029, serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Untuk bab 4 terdiri atas program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas subbab. Yang pertama adalah program perangkat daerah yang paling sedikit memuat daftar program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah. Untuk subbab yang kedua berisi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang setidaknya memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui indikator kinerja utama atau IKU. Untuk yang kedua berisi target penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025 sampai 2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau IKD, dan
untuk bab terakhir yakni penutup yang terdiri atas kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan pengendalian, dan juga evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Sebelum kita mengisi KKR Ranhir RPJMD tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, terlebih dahulu kita mengetahui PKR dalam penyusunan langkah-langkah kerja review. Jadi di sini saya membagi untuk nomornya sendiri terdiri dari huruf A sampai dengan huruf G. Di sini juga langkah-langkah kerja reviewnya dicatat, kemudian pelaksananya siapa, kemudian waktu atau realisasinya itu kapan, dan itu termasuk dalam KKR nomor berapa serta keterangannya. Jadi tabel yang saya buat seperti ini. Kemudian untuk KKR-nya tersendiri, yang pertama adalah pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD. Jadi sebelum kita melakukan review, terlebih dahulu kita mengetahui kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD yang biasanya terdiri atas RPJPD, RPJMN, kemudian RPJMD Provinsi, RT/RW, dan laporan KLHS, kemudian berita acara musrenbang RPJMD, laporan RPJMD atau RPD tahun sebelumnya, laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan, dan juga dokumen-dokumen lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penyusunan review KKR Ranhir RPJMD. Kemudian dituliskan kesimpulannya. Kemudian untuk pada huruf B, mencari keterhubungan atau keterkaitan dengan kesesuaian antara RPJMD dengan RPJPD seperti yang telah diamanatkan dalam Inmendagri nomor 2 tersebut, bahwa kita harus mengetahui keterhubungan atau kesesuaian antara RPJMD dengan RPJPD dengan tujuan untuk menguji rumusan rancangan akhir RPJMD tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang berpedoman pada RPJPD. Yang pertama, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan dokumen RPJMD bab 2 mengenai visi, misi, serta tujuan dan sasaran. Kemudian pada RPJPD tersendiri pada bab 5. Setelah kita mendapatkan dokumen tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan meyakinkan kesesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan serta sasaran pokok daerah pada RPJPD pada bab 5. Kemudian yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah meyakini keselarasan antara visi misi pada RPJMD dengan sasaran pokok pada RPJPD, dan kemudian dibuat kesimpulannya. Selanjutnya untuk nomor C, bahwa kita dapat mencari keterhubungan atau kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan strategis dalam dokumen RPJMD. Hal ini memiliki tujuan untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD dalam mendukung pencapaian RPJMD, di mana yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan dokumen RPJMD bab 3 tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran, kemudian dibandingkan dengan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah pada RPJMD pada bab 3. Kemudian diuji apakah program pembangunan daerah telah mendukung atau mencapai sasaran pada RPJMD dan dapat dibuat kesimpulan. Untuk huruf D, mencari konsistensi antara bab dalam RPJMD. Jadi mencari konsistensi biasanya berupa berisi gambaran umum daerah tentang strategi, arah kebijakan, dan juga program. Kemudian untuk bab 2-nya tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Dan bab 5 pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada dokumen RPJMD. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menilai konsistensi tersebut diantaranya adalah apakah program telah sesuai, kemudian indikatornya telah tertulis atau belum, kemudian indikator tersebut bersifat aktiva perkiraan atau outcome,
atau belum dicatat. Kemudian pada buku kedua dapat ditemukan data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada bab 4. Kemudian mencari konsistensi indikator kinerja. Jika belum sesuai maka dapat ditambahkan, dan terakhir dibuat kesimpulan. Selanjutnya untuk nomor E, yakni pengintegrasian hasil musrenbang dengan RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD. Di situ yang perlu kita lakukan adalah membuka dokumen RPJMD dan juga berita acara musrenbang RPJMD. Yang dapat kita lakukan yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama pada bab 3 apakah visi, misi, sasaran, dan indikator telah sesuai dengan berita acara hasil kesepakatan musrenbang. Kemudian yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah memperhatikan dengan seksama apakah strategi dan arah kebijakan RPJMD telah sesuai dengan berita acara hasil musrenbang. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah memperhatikan dengan seksama apakah kerangka pendanaan, pembangunan, dan program daerah RPJMD telah sesuai dengan berita acara hasil musrenbang, dan kemudian dapat dibuat kesimpulan. Pada huruf F, keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RT/RW kabupaten dan provinsi. Jadi di sini tujuannya tentunya untuk mengetahui keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RT/RW di kabupaten dan juga pada provinsi. Yang dapat kita lakukan adalah melihat dengan seksama lokus pembangunan pada bab 3, kemudian kita nilai apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan lampiran indikasi program pemanfaatan ruang pada dokumen RT/RW telah sesuai dan diberikan penilaian kesesuaiannya, dan jika belum sesuai maka dapat kita berikan keterangan dan juga saran perbaikan. Kemudian untuk poin G, untuk yang terakhir yakni keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. Tentunya di sini bertujuan untuk mengetahui keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN yang berisi astacita presiden dan wakil presiden terpilih, di mana yang dapat kita lakukan adalah melihat sasaran pembangunan nasional dengan cara mencermati pada bab 5 dokumen RPJMN buku 1 dan bab 3 RPJMD. Kemudian dapat kita lihat sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN apakah telah sesuai dalam tujuan dan sasaran RPJMD dan telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional yang dapat kita lakukan adalah mempelajari dan mencermati agenda pembangunan nasional pada bab 6 RPJMN, kemudian dilihat dengan seksama sesuai dengan strategi arah kebijakan RPJMD dan diidentifikasi melalui strategi dan arah kebijakan mana saja yang memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional. Kemudian dapat kita lihat prioritas pembangunan nasional dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen RPJMN pada buku 3 bagian prioritas program pembangunan serta RPJMD. Kemudian kita lihat apakah program dalam RPJMD telah mendukung prioritas program pembangunan untuk masing-masing wilayah, dan dapat kita berikan kesimpulan. Bersama-sama kita mengetahui PKR secara umum, akan saya jelaskan pengisian KKR menurut poin huruf. Yang pertama adalah pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir untuk menguji bahwa rancangan akhir RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai, di mana dapat kita bersama-sama untuk melihat dokumen-dokumen yang terdiri dari RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi. Tentunya ini dalam pembuatan RPJMD Kabupaten atau Kota,
sehingga kita membutuhkan dokumen RPJMD Provinsi, kemudian RT/RW, dan juga laporan KLHS. Selanjutnya adalah berita acara Musrenbang RPJMD. Selanjutnya adalah laporan RPJMD atau RPD tahun sebelumnya, laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RPJMD, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan review. Jadi, yang dapat kita lakukan adalah setelah kita melakukan pengumpulan dokumen yang terdiri dari RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD tahun 2022 sampai 2027 Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Perda nomor 1 tentang RT/RW, kemudian ada juga Perda tahun 2012 tentang RT/RW, kemudian ada berita acara Musrenbang. Jadi apabila dokumen-dokumen yang telah dimiliki dapat diberikan checklist atau centang pada bagian ada. Dan apabila tidak ada, silahkan memberikan centang pada bagian tidak ada. Selanjutnya, untuk pada poin B akan saya jelaskan secara lebih rinci pada poin berikutnya. Teman-teman daerah lain yang belum melaksanakan review RPJMD yang sesuai dengan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, saya jelaskan mengenai keterhubungan dan juga kesesuaian antara RPJMD dengan RPJPD, di mana menurut instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sangat ditekankan adanya kaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan antara RPJMD dengan RPJPD. Jadi tujuannya untuk poin B sendiri untuk menguji rumusan rancangan akhir RPJMD tahun 2025 sampai 2029 telah berpedoman pada RPJPD atau belum. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah membuka dokumen RPJMD pada bab 3 yang berisi visi, misi, serta tujuan dan sasaran. Kemudian kita dapat dibandingkan dengan RPJPD bab 5 yang berisi poin-poin yang sama. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah melakukan analisis dan meyakinkan terdapat kesesuaian visi, misi, dan tujuan serta sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah yang tercantum juga dalam RPJPD pada bab 5. Kemudian dapat kita lakukan analisis dan meyakinkan keselarasan sasaran visi misi pada RPJMD dengan sasaran pokok pada RPJPD. Jadi tabel yang bisa kita buat untuk teman-teman daerah lain yang barangkali belum melaksanakan review ranhir RPJMD, dapat kita buat tabel perbandingan seperti ini. Seperti ini contohnya, teman-teman dapat melakukan screenshot atau apabila teman-teman di daerah lain yang berkenan untuk meminta tabel-tabel seperti ini, silahkan teman-teman tinggalkan email dan juga pada kolom komentar maksudnya atau apa yang belum paham, silahkan dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar. Nanti apabila teman-teman membutuhkan dokumen ini dapat saya kirim by email. C. Bahwa keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dalam dokumen RPJMD, kita akan menguji untuk mengetahui apakah rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD telah mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Yang dapat kita lakukan untuk poin C adalah membuka dokumen RPJMD bab 3 tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran, kemudian membandingkan dengan strategi, arah kebijakan, dan juga program pembangunan daerah pada RPJMD bab 3, dan kita lakukan pengujian apakah program pembangunan daerah telah mendukung pencapaian RPJMD. Jadi untuk tabelnya dapat kita lihat seperti ini, berisi nomor, kemudian sasaran RPJMD daerahnya seperti apa, kemudian program prioritas pembangunannya seperti apa, dan hasil reviewnya dapat kita tulis mendukung, tidak ada atau tidak sesuai prioritas, kemudian hasil review yang telah disampaikan untuk dijadikan catatan-catatan penting agar dapat
diperbaiki oleh Baperida atau pada Bapeda. Mengetahui konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD dapat kita lihat dengan mempelajari dan mencermati pada bab 2, gambaran umum kondisi daerah dan juga arah strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kemudian tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, dan bab 5, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan dokumen RPJMD. Kemudian dapat kita lihat konsistensi, apakah nama program sudah tertulis dengan benar atau belum, apakah indikator program tertulis atau belum, dan apakah indikator bersifat aktiva, perkiraan atau outcome. Jadi sebisa mungkin untuk indikator berupa outcome. Dan jika belum ada, maka dapat diberikan catatan dan rekomendasi sebagai dasar pada catatan hasil review. Kemudian pada bab 2 ditemukan data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada bab 4 pada beberapa. Jika belum ada juga dapat diberikan catatan dan dapat kita lihat konsistensi indikator kinerja jika belum sesuai untuk dilengkapi dan disesuaikan pada bab berapa, seperti itu. Kemudian contohnya misalnya pada daerah A, bahwa program-programnya apakah sudah tertulis dengan benar atau belum. Contohnya pada Dinas Pendidikan Daerah A masih terdapat blok kuning atau masih terdapat kata-kata yang pada programnya tidak sesuai. Jadi dapat kita berikan catatan di catatan hasil reviewnya. Kemudian selanjutnya menemukan data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada bab 4 itu ada atau belum. Pada bab 2 dan bab 4 apakah sesuai atau belum. Contohnya di daerah A misalnya mengenai indeks ketahanan pangan, dan pada bab 4 dan bab 2 apakah telah sesuai. Apabila sesuai maka diberikan keterangan sesuai, atau belum juga dapat diberikan keterangan belum sesuai. Kemudian kita lihat konsistensi indikator kinerja pada bab 3 dan 4. Jika belum sesuai maka dapat diberikan catatan-catatan seperti contohnya ini pada Kabupaten A bahwa indeks ketahanan pangannya dengan nilai 85,73 namun belum terdapat indikator dan juga satuannya, maka dapat kita berikan catatan di sini. Tidak ada indikator dan baseline di bab 3. Kemudian untuk indikator bab 3 yang tidak ada pada bab 4 maksud saya, itu contohnya seperti ini. Misalnya pada rata-rata indeks dimensi ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya dengan satuan nilai dengan baseline NA. Jadi seperti ini contoh pengisian KKR pada bagian D. Selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian E. Untuk bagian E, pengintegrasian hasil musrenbang RPJMD dalam dokumen RPJMD. Jadi kita akan melihat apakah hasil musrenbang telah sesuai atau telah sama dengan rancangan akhir RPJMD atau belum. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan dokumen RPJMD dan juga berita acara musrenbang RPJMD. Kemudian bisa kita lihat dalam bab 3 apakah visi, misi, sasaran, dan indikator telah sesuai dengan berita acara hasil kesepakatan musrenbang atau belum. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat pada bab 3 apakah strategi dan arah kebijakan telah sesuai dengan berita acara musrenbang atau belum. Dan yang terakhir adalah kita lihat dengan saksama apakah kerangka pendanaan pembangunan dan program daerah sesuai dengan berita acara hasil musrenbang atau belum. Kemudian tabel yang bisa kita buat, yang pertama adalah menguji atas kesesuaian visi, misi, sasaran, dan indikator pada berita acara. Kita lihat dalam RPJMD contohnya pada daerah A bahwa penjabaran visi RPJMD tahun 2025 sampai 2029 dijabarkan dalam misinya seperti apa, tujuan daerahnya berapa, dan sasaran daerahnya berapa. Jadi kita lihat di sini kita buatkan tabel yang membandingkan RPJMD, kemudian berita acara hasil musrenbang, hasil review, dan juga keterangannya seperti apa. Contohnya misalnya pada review
bagian visi apakah pada RPJMD dan juga hasil musrenbang telah sesuai atau belum. Jadi pada hasil review ini dapat kita lihat apakah hasilnya berupa kalimat secara tersurat atau tersirat, maka tetap berikan catatan pada hasil review seperti yang saya contohkan adalah secara garis besar bahwa strategi misalnya dalam berita acara telah tersirat dalam RPJMD seperti itu. Jadi apabila ada hal-hal yang mungkin belum sesuai antara RPJMD dengan berita acara hasil musrenbang, maka dapat ditulis juga pada bagian keterangan. Kemudian yang kedua adalah kita lihat, kita uji atas kesesuaian strategi dan arah kebijakan RPJMD dengan berita acaranya. Jadi kita juga bisa melihat strateginya seperti apa pada rancangan akhir, kemudian hasil kesepakatannya musrenbang seperti apa, kemudian hasil reviewnya telah sesuai secara tersirat atau tersurat, dan apabila belum maka dapat berikan catatan pada bagian keterangan pada catatan hasil reviewnya. Kemudian arah kebijakannya juga dengan tabel yang sama, dapat kita bandingkan antara arah kebijakan pada RPJMD dan juga berita acaranya. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah kita uji atas kerangka penahapan pembangunan program daerah RPJMD. Jadi kita tahu bahwa RPJMD merupakan dokumen pembangunan, rancangan pembangunan ya dalam 5 tahun ke depan. Kita dapat membagi menjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5. Jadi misalnya pada tahap pertama seperti apa, penahapan pembangunannya seperti apa, pada tahap kedua seperti apa, hingga tahap kelima atau tahun terakhir RPJMD tersebut berjalan. Kemudian untuk program daerah juga bisa kita lihat, misalnya program daerahnya seperti apa, apakah sesuai dengan sasarannya seperti apa, RPJMD dan juga berita acara kesepakatannya. Kemudian kita bisa melihat hasil reviewnya, kita lihat, kita sesuaikan apakah sesuai atau belum, dan apabila belum maka dapat diberikan catatan pada keterangan hasil review. Sekian untuk bagian huruf E, kemudian akan saya jelaskan dalam huruf F. Selanjutnya kita akan mengisi KKR bagian F bahwa keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RT/RW di kabupaten dan juga provinsi. Jadi apabila kita berada di daerah kabupaten atau kota, maka kita perlu menyelaraskan dengan dokumen RT/RW kabupaten dan juga provinsi. Jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita lihat lokus pembangunan pada bab 3, kemudian kita berikan penilaian apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan juga lampiran indikasi program pemanfaatan ruang dan juga dokumen RT/RW. Jika telah sesuai, maka berikan penilaian kesesuaian, dan jika belum, maka dapat diberikan catatan sebagai saran perbaikan. Ini contoh tabel yang akan kita buat adalah tabel di kabupaten atau kota. Jadi pertama kita melihat ini RPJMD 2025-2029, kita lihat lokus dan fokusnya seperti apa. Kemudian kita lihat pada perdanya di kabupaten, kemudian perda provinsi, kemudian kita berikan contohnya, keterangannya seperti ini. Jadi misalnya pada RPJMD tertulis bahwa kawasan aerotropolis dan juga perkotaan, maka fokusnya seperti apa? Misalnya adalah karena di suatu daerah tersebut memiliki pelabuhan atau bandar udara, maka itu yang menjadikan fokus dari lokus aerotropolis dan juga perkotaan. Kemudian di perda kabupatennya seperti apa, kemudian di provinsinya seperti apa, kemudian kita berikan telah catatannya berupa telah sesuai dengan RT/RW kabupaten dan juga provinsi. Begitu juga dengan bagian kesimpulannya. Untuk ini contoh daerahnya, misalnya telah sesuai dengan RT/RW di perda kabupaten ataupun di provinsinya, maka dapat dituliskan kesimpulan bahwa penyusunan RPJMD telah berpedoman dan selaras dengan peraturan daerah dan yang berisi tentang RT/RW di kabupaten atau di kota.
pada nomor terakhir huruf G, kita akan melihat keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwa pada dokumen RPJMD terdapat visi, misi, sasaran pokok, program prioritas, apakah telah mendukung dengan program prioritas RPJMN. Jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah pada pembangunan nasional, kita lihat dan kita cermati pada bab 5 dokumen RPJMN buku 1 dan buku 3. Kita lihat sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN apakah telah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD atau sudah terakomodasi dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan RPJMN. Kemudian yang bisa kita lihat adalah kita melihat agenda pembangunan nasional. Jadi apakah pembangunan nasional pada bab 6 RPJMN telah seksama dengan RPJMD. Kemudian kita lihat prioritas pembangunan nasional dan kita pelajari pada buku 3 bagian prioritas program pembangunan serta pada RPJMD kita lihat apakah program dalam RPJMD telah mendukung program prioritas pembangunan untuk di masing-masing wilayah. Seperti ini, jadi tabel yang dapat kita buat adalah kita buat tabel perbandingan antara Ranhir RPJMD dan juga RPJMN. Kita berikan keterangan dan kita berikan keterangan sesuai atau belum contohnya. Misalnya pada RPJMD terdapat visi misi atau misinya terdapat 9. Kemudian pada RPJMN, pada Astacita terdapat hal-hal yang misalnya ada yang belum sesuai, maka dapat kita berikan keterangan atau catatan dan juga kita berikan tulisan kesesuaian atau belum. Setelah saya berikan penjelasan mengenai KKR Ranhir RPJMD, ini saya contohkan di daerah kabupaten atau kota, jadi nanti terdapat perbandingan-perbandingan tentunya dengan dokumen-dokumen di kabupaten atau kota itu sendiri dan juga di provinsi. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan dokumen-dokumen yang telah saya sebutkan pada penjelasan-penjelasan pada nomor-nomor dari huruf A sampai dengan huruf G, atau terdapat pertanyaan atau terdapat kebutuhan-kebutuhan yang bisa saya lengkapi atau saya berikan saran dan masukan kepada teman-teman, silahkan teman-teman meninggalkan email dan juga meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar karena saya sangat terbuka sekali apabila ada teman-teman yang membutuhkan untuk pengisian KKR Ranhir RPJMD ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.